Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Nur Amalia NIM A5101900278 dari kelas 3E. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind map masalah perilaku pada anak bolos sekolah. Membolos dapat diartikan sebagai perilaku siswa yang tidak masuk sekolah dengan alasan yang tidak tepat, atau membolos juga dapat diartikan sebagai ketidakhadiran siswa tanpa adanya suatu alasan yang jelas. Membolos merupakan salah satu bentuk dari kenakalan siswa yang jika tidak segera diselesaikan atau dicari solusinya dapat menimbulkan dampak yang lebih parah. Adapun faktor penyebab anak bolos sekolah, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Menurut Gunarso, faktor yang mempengaruhi siswa membolos dibagi dalam dua kelompok, yaitu sebab dari dalam diri anak itu sendiri. Yang pertama, pada umumnya anak tidak ke sekolah karena sakit. Yang kedua, ketidakmampuan anak dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Yang ketiga, kemampuan intelektual yang tarafnya lebih tinggi dari teman-temannya. Kemudian yang keempat, ketidakmampuan anak dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Kemudian yang paling banyak yaitu kekurangan motivasi belajar yang jelas mempengaruhi anak. Kemudian, sebab dari luar anak atau faktor eksternal. Yang pertama, berasal dari keluarga. Keadaan keluarga. Keadaan keluarga tidak selalu memudahkan anak didik dalam menggunakan waktu untuk belajar sekehendak hatinya. Banyak keluarga yang masih memerlukan bantuan anak-anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas rumah. Bahkan tidak jarang pula terlihat ada anak didik yang membantu orang tuanya mencari nafkah. Yang kedua, sikap orang tua yang masa bodoh terhadap sekolah yang tentunya kurang membantu mendorong anak untuk hadir ke sekolah. Orang tua dengan mudah memberi surat keterangan sakit ke sekolah, padahal anak membolos untuk menghindari ulangan. Yang kedua yaitu dari sekolah. Hubungan anak dengan sekolah dapat dilihat dari anak-anak lain yang menyebabkan ia tidak senang di sekolah. Lalu anak tersebut mengikuti temannya untuk membolos. Anak tidak senang ke sekolah karena tidak senang dengan gurunya. Kemudian faktor sekolah. Faktor sekolah yang menentukan adalah manajemen institusi pendidikan yang rendah, kurangnya kontrol dan kedekatan dengan guru sehingga siswa tidak memiliki panutan, kurikulum yang kurang tepat, atau siswa tersebut mengalami bullying. Adapun aspek-aspek yang mempengaruhi individu melakukan perilaku bolos sekolah yaitu yang pertama, aspek individu. Aspek individu antara lain tidak adanya penghargaan diri dan kurang memiliki keterampilan sosial, tidak memiliki contoh panutan. Kedua, aspek di luar dari diri individu, ada keluarga, masyarakat, dan sekolah. Kita baca dari beberapa sumber yang ada, maka kita dapat menggambarkan beberapa faktor penyebab sehingga siswa bolos sekolah, diantaranya faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari siswa berupa yang pertama, perilaku dan kebiasaan siswa yang memang tidak suka belajar. Sekolah hanya dijadikan tempat mangkal karena kalau di rumah nanti disuruh kerja dan tidak dapat jajan sekolah. Dan yang kedua, tidak ada motivasi belajar. Siswa sepertinya tidak ada dorongan untuk maju, entah bercita-cita menjadi apa, sehingga ia tidak merasa malu untuk sekolah secara baik. Adapun faktor eksternal berasal dari luar. Yang pertama, dipengaruhi oleh teman yang suka bolos. Hal ini terjadi misalnya karena ia punya teman yang suka bolos dan bermain seperti di taman, otomatis dia akan terpengaruh. Yang kedua, tidak mampu mengikuti pelajaran di sekolah.
Artinya, siswa tersebut tidak mampu menguasai pelajaran tertentu sehingga menyebabkan ia malas belajar atau membolos. Yang ketiga, tidak mengerjakan PR, artinya bahwa siswa yang bersangkutan mempunyai tugas dari guru yang belum diselesaikan sehingga ia takut masuk nanti dimarahi guru ketika tugasnya belum selesai. Kemudian yang keempat, peraturan sekolah longgar. Peraturan dan pengawasan sekolah yang longgar kurang begitu memperhatikan anak didiknya dengan alasan tertentu juga bisa menjadi penyebab siswa gampang bolos karena pihak sekolah tidak pernah menindaklanjutinya. Dan yang terakhir, hukuman yang tak setimpal atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa. Kadangkala ada guru yang tak mampu menahan emosi karena pelanggaran yang berulang-ulang dilakukan oleh siswa sehingga hukuman yang diberikan melebihi apa yang seharusnya. Adapun karakteristik dari masalah perilaku pada anak bolos sekolah, yaitu menurut Mustaqim dan Wahid, ciri-ciri siswa yang suka membolos yaitu diantaranya sering tidak masuk sekolah, tidak memperhatikan guru dalam menjelaskan pelajaran, mempunyai perilaku yang berlebih-lebihan atau antara lain dalam berbicara maupun dalam berpakaian, kemudian meninggalkan sekolah sebelum jam pelajaran usai, tidak bertanggung jawab pada studinya, kurang berminat pada mata pelajarannya, suka menyendiri, tidak memiliki cita-cita. Sedangkan menurut Prayitno dan Admi, adapun gambaran rinci mengenai perilaku membolos yaitu meliputi yang pertama, berhari-hari tidak masuk sekolah. Yang kedua, tidak masuk sekolah tanpa izin. Yang ketiga, sering keluar pada jam tertentu, mengajak teman-teman untuk keluar pada mata pelajaran yang tidak disenanginya. Adapun dampak yang ditimbulkan dari perilaku anak yang suka membolos. Menurut Prayitno, perilaku membolos dapat menimbulkan beberapa dampak negatif, antara lain yaitu yang pertama, minat terhadap pelajaran akan semakin berkurang. Yang kedua, gagal dalam ujian. Yang ketiga, hasil belajar yang diperoleh tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki. Yang keempat, tidak naik kelas. Yang kelima, penguasaan terhadap materi pelajaran tertinggal dari teman-temannya. Dari kedua pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa membolos merupakan perilaku yang tidak hanya membawa dampak pada kegagalan dalam belajar seperti gagal dalam ujian dan tidak naik sekolah, tetapi juga dapat membawa kegagalan lebih luas dampaknya seperti terlibat dengan hal-hal yang cenderung merugikan lainnya. Adapun solusi dari masalah perilaku pada anak bolos sekolah yaitu yang pertama yang harus dilakukan oleh guru yaitu melakukan pendekatan kepada siswa yang suka membolos. Hal yang harus dilakukan oleh guru adalah pendekatan dengan siswa yang terlibat agar bisa mengetahui apa saja yang menjadi pemicu sehingga ia membolos sekolah. Dengan melakukan pendekatan lebih sering, guru akan menjadi lebih tahu karakteristik siswa tersebut. Selanjutnya, guru dapat membangun komunikasi. Sebisa mungkin untuk membangun komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Dengan begitu sering berjalannya waktu, ia akan mulai merasa nyaman dengan guru dan menjadi lebih terbuka kepada guru. Dalam membangun komunikasi, tidak lupa guru harus menyelipkan rasa empati kepada siswanya. Kemudian, menghubungi orang tua atau wali. Setelah melakukan pendekatan dengan siswa, guru atau pihak sekolah harus menghubungi orang tua atau wali siswa melalui surat atau sarana komunikasi lain. Kemudian, berikan pemahaman tentang manfaat belajar. Agar lebih semangat dalam mengikuti proses belajar, maka guru harus memberikan pemahaman kepada siswanya
tentang manfaat belajar. Kemudian, yang harus dilakukan oleh guru selanjutnya yaitu memberikan motivasi kepada siswa. Memberikan motivasi kepada siswa bisa melalui masukan dengan kalimat positif atau memberikan dorongan kepada siswa agar lebih semangat dalam mengikuti proses belajar, sehingga mengurangi niatnya untuk melakukan bolos sekolah. Adapun solusi yang harus dilakukan atau bisa dilakukan oleh orang tua yaitu yang pertama, mempelajari dan memahami kondisi anak. Untuk mengetahui sebab-sebab malasnya anak ke sekolah dan sering kabur dari sekolah, tidak cukup hanya dengan menanyakan sebabnya. Maka kadang-kadang anak sudah pandai berdalih dengan apa saja dan berbohong agar perkara tersebut cepat selesai dan tidak dipermasalahkan lagi. Namun, kedua orang tua juga harus memahami kondisi psikologis anak. Dengan demikian, hendaklah kedua orang tua datang ke sekolah menanyakan kondisi anaknya di sekolah seperti apa, karena siapa tahu sekolah bisa mengetahui masalah yang sedang dihadapi oleh anaknya tersebut. Kemudian yang kedua, bijaksana dan bertahap. Untuk menyembuhkan anak dari penyakit seperti ini sangatlah dibutuhkan kesabaran dan kebijaksanaan. Jangan terburu-buru. Khawatir akibatnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Akan tetapi dengan memberikan pemahaman yang baik kepada anak bahwa apa yang telah dilakukannya di sekolah adalah tidak baik, sehingga anak tersebut tidak akan mengulangi perbuatannya. Kemudian selanjutnya menghindari sikap kasar dan keras. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.